Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang metabolisme kalsium dan fosfor. Mungkin akan lebih banyak ke kalsium, tapi silahkan fosfor jangan lupa untuk dibaca dan dipelajari. Ibu, seperti biasa, sumber utama menggunakan Gruber, tapi silahkan jika mempunyai sumber yang lain yang berbahasa Indonesia dan mudah dipahami, tapi pastikan itu buku ilmiah, jadi tidak sembarang sumber. Kemudian kita langsung ke PowerPoint-nya. Begini. Jadi untuk kalsium dan fosfor, sebelum memasuki materi, ada ayat Al-Qur'annya, yakni Al-Waqiah ayat 27-31. Dan golongan kanan, alangkah bahagianya golongan kanan itu, berada di antara pohon bidara yang tidak berduri, dan pohon pisang yang tersusun-susun buahnya, dan awan yang terbentang luas, dan air yang tercurah. Jadi, salah satu sumber nabati dari kalsium itu adalah pisang ya. Jadi tiap 100 gram satu buah pisang, setengah buah pisang Ambon. Kalau pisang Ambon itu sampai 140 sampai 200. Nah, itu 100 gramnya itu mengandung 100 mg kalsium. Gitu. Kemudian untuk capaian pembelajaran hari ini, kita akan belajar metabolisme kalsium, kalsium yang ada di dalam darah, bagaimana kalsium ini dipertahankan normal, kemudian kalsium di dalam sel tulang, jadi nanti di dalam sel tulang, jadi tidak di tulang, mungkin Ibu pernah singgung di anatomi, praktikum ya, itu di tulang itu ada spongy bone sama tight bone. Jadi tulang yang spong atau tulang yang lunak, bukan lunak ya, yang tidak lebih padat sama tight yang padat. Nah, di dalam tight ini semakin dia keras, itu sel-sel di dalamnya itu menyusun si tulang tersebut. Kemudian sebelum ke metabolisme kalsium, nanti akan singgung tentang penyerapannya. Jadi bagaimana kalsium diserap, kemudian nanti dibawa aliran darah, kemudian dipertahankan homeostatis di dalam darah. Kemudian ada metabolisme fosfor, kemudian gangguannya sedikit di sepertinya tidak ada. Nanti osteoporosis kita akan bahas di dietetik. Kemudian sebagai overview, jadi kalsium karakteristiknya, kalsium dan fosfor seperti ini. Jadi fosfor itu P-nya, tapi kalau dalam tubuh biasanya PO4 atau fosfat, gitu ya. Kalau ini HPO4 asam fosfat. Jadi biasanya jadi di dalam tubuh ini memang penyusun yang paling banyak. Jadi Ibu udah sering bilang mineral makro, yang termasuk mineral makro itu kalsium, karena menyusun hampir semua mineral di dalam tubuh ya, karena di dalam tubuh kita kan ada tulang yang dari kepala hingga ujung kaki, head to toe, itu ada semua kalsiumnya, jadi dia hampir 99% ada di dalam tubuh. Kemudian sangat-sangat dikontrol, jadi kenapa homeostatisnya itu ada. Kemudian kalau fosfor, ibaratnya gini, ATP itu kan adenosin trifosfat. Jadi adenosin, protein adenosin, kemudian 3 fosfat. Jadi hampir semua penyusun di dalam tubuh kita itu ada fosfatnya. Jadi seperti Jadi ada penyusun di membran sel. Di membran sel itu ada fosfat juga, kemudian hampir di semua tempat ya. Tapi utamanya itu dia kalau fosfat
itu banyak terdapat di gigi dan tulang. Jadi kenapa sampai 85%? Karena di kalsium dan fosfat itu bersama-sama membentuk hidroksi apatit. Jadi penyusunnya adalah Ca dan P. Makanya dia berikatan kuat, mineral di dalam tulang sama gigi kita. Jadi kenapa banyak sekali. Kemudian ini perannya second messenger, Ibu udah pernah bilang, jadi dari membran sel nanti masuk ke inti sel, kan ada pesan nih dari hormon, mungkin dari apa. Nah ini menyampaikan ke inti selnya, ada apa sih di luar sel. Nah itu salah satunya dengan ion kalsium. Kemudian sumber-sumber fungsi-fungsi lain nanti Ibu akan sambil membukakan Gruber. Kemudian ini ya, jadi bentuknya ion kalsium ini seperti ini. Jadi ada yang ion, kemudian ada yang protein mengikat kalsium, kemudian kalsium kompleks, ini berikatan dengan fosfat, kemudian bikarbonat, sitrat, gitu. Kemudian ini untuk penyerapannya sangat-sangat dibantu oleh vitamin D. Nanti Ibu akan ceritakan bagaimana vitamin D aktif atau kalsitriol atau 1,25 OH2 atau 1,25 dihidroksi kolekalsiferol. Nah, ini akan membantu absorpsinya. Kemudian gula. Jadi gula akan membantu juga protein. Kemudian yang menghambat inhibiting itu serat. Jadi ketika kita mengkonsumsi susu gitu ya bersamaan dengan yang tinggi serat, misalkan kacang atau mungkin sumber-sumber tinggi serat ya, itu kurang dianjurkan karena dia bersifat menghambat. Kemudian asam fitat sering ya disebut karena asam fitat ini zat non gizi yang sering sekali mempunyai peran negatif gitu ya. Tapi dia ada di sayuran. Meski dia menghambat, tapi kalau fungsi seratnya beda lagi. Kemudian asam oksalat. Kemudian kemarin Pak Rio menyinggung ada Fe2+, itu yang mengganggu adalah sesama ion 2+. Nah, kalsium juga sesama ion 2+. Jadi ada seng, kemudian ada magnesium. Kemudian asam lemak juga mengganggu. Kemudian ini yang meningkatkan ekskresinya, jadi ketika kalsium itu lebih banyak dikeluarkan, ketika kita mengkonsumsi sodium atau natrium banyak, kemudian kafein. Kalau sodium ini sifatnya adalah menarik air ya. Jadi ketika banyak konsentrasi di dalam tubuh, ion kalsiumnya yang dikeluarkan. Jadi supaya tidak terlalu pekat di dalam tubuh. Kemudian kafein, kalau kafein itu sifatnya diuretik. Diuretik itu pencetus BAK. Jadi kalau misalkan kita minum kopi, makan atau minuman yang mengandung kafein cukup banyak, biasanya kita akan sering bolak-balik ke kamar mandi. Itu karena sifat diuretiknya. Kemudian yang menghambat nutrien whose absorption may be inhibited. Jadi zat gizi yang dihambat oleh kalsium itu sama ya. Fosfor, iron, kalau asam lemak. Ibu belum mempelajari lebih jauh ke situ sih. Kemudian ini ada absorpsinya. Ibu akan bukakan langsung ke sumbernya aja biar jelas. Bentar. Ini ya kita buka seperti biasa lebih jelas.
Ibu sudah screenshotkan di PowerPoint untuk memudahkan kalian belajar. Jadi tidak perlu membuka 600 halaman Grouper ya untuk mencari. Di sini adalah penyerapannya ya. Jadi digesti, absorpsi dan transportnya si kalsium. Jadi di sini di sini usus halus, lumen usus halus biasa saluran usus halusnya. Saluran usus halusnya ini dia akan sebentar Ibu kalau bisa dicoret. Jadi di sini ya, usus halus, kemudian lumennya usus halus, kemudian ada garam kalsium yang masuk. Jadi kita mengkonsumsi kalsium biasanya dalam bentuk garamnya. Kemudian dengan pH yang rendah, jadi dari gaster lambung itu sifatnya menurunkan pH ya, di duodenum masuk seperti ini, ion kalsiumnya akan terpisah. Kemudian si ion kalsium ini dia akan berikatan dengan TRPV6. Jadi Ibu jadi lupa kepanjangannya TRPV6. Jadi dia akan berikatan dengan transporternya di usus halus itu ada TRPV6. TRPV6 itu adalah transient receptor ini ya. Transient receptor potensial vanilloid. Jadi TRPV6 atau sering disebut dengan kalsium transporter 1 atau CAT1. Jadi TRPV6 ini nama lainnya CAT1, kalsium transporter 1. Tapi lebih sering kalau membaca jurnalnya menyebutkan TRPV6 ya. Kemudian TRPV6 ini akan transient reseptor protein. Tadi akan mengikat CA. Nah, CA ini akan dibawa oleh kalbindin. Jadi, binding kalsium. Jadi, bind itu kan ikatan ya. Binding itu ikatan. Nah, ini kalbindin. Kalbindin ini akan membawa dari apikal, jadi yang atas ke basolateral, gitu ya. Kemudian menggunakan enzim ATPase, ini kalsium bisa keluar bebas di dalam darah. Jadi berikatan dengan proteinnya di dalam untuk melewati sel usus gitu ya, atau enterosit. Kemudian selain itu, dia juga bisa difusi, jadi tidak perlu bantuan perantara protein, dia bisa langsung masuk ke darah. Tapi biasanya jarang, karena biasanya CA akan diikat oleh ini ya. Kemudian, jadi kalsium yang masuk tadi dibantu oleh TRPV6, kalbindin, kemudian bisa menjadi 3. Free calcium atau protein binding kalsium. Jadi kalsiumnya masuk ke protein untuk bisa berjalan ke darah, di vena porta hepatica.
Kemudian bisa juga membentuk ikatan dengan sitrat, sulfat, fosfat gitu ya. Jadi ada 3 jenis yang masuk. Nah ini tadi inhibitornya, kalau misalkan kok di usus itu ada inhibitornya atau penghambatnya, biasanya dia akan langsung keluar lewat feses, jadi tidak sampai diserap di usus halus. Begitu untuk penyerapannya. Kembali ke PowerPoint-nya. Metabolismenya. Jadi metabolisme kalsium itu dipengaruhi oleh 2 hormon penting, yakni paratiroid. Jadi hormon yang dikeluarkan oleh kelenjar paratiroid atau di belakang hormon tiroid ya, atau maksudnya kelenjar tiroid. Jadi hormon paratiroid kemudian nanti akan dibantu oleh kalsitonin atau kalsitriol. Jadi bentuk aktifnya vitamin D. Nah, di sini kalsium di dalam darah. Jadi Ibu tadi udah cerita ya bahwa kalsium di dalam darah itu akan dipertahankan homeostatis atau seimbang. Jadi kalau seimbang, misalkan di darah kurang, menurun gitu ya. Sekarang puasa nih, kita nggak konsumsi selama 14 jam. Nah, selama 14 jam ini kan pasti konsentrasi kalsium di dalam darah akan menurun. Nah, ketika konsentrasi dalam darah menurun, ini tidak akan pernah terjadi. Jadi, tubuh akan mengkompensasi mengambil dari manapun sumber kalsium yang ada di dalam tubuh, simpanan, untuk dikeluarkan, untuk dikeluarkan ke dalam darah, sehingga konsentrasi darah kembali normal. Makanya biasanya penelitian-penelitian dengan kalsium itu tidak bisa, atau indikatornya kalsium misalnya, mau meneliti remaja yang beresiko stunting misalkan. Stunting itu kan pendek ya, berhubungan dengan panjang tulang. Di dalam tulang ada mineral kalsium. Nah, kita tidak bisa mengambil bukan sampel, indikator dari kurangnya kurangnya asupan kalsium pada orang stunting ini dari mineral kalsium di dalam darah. Karena kalau di darah pasti normal, jadi tidak mencerminkan status gizi kalsiumnya yang sekarang. Gitu. Nah, jadi ini ada extracellular fluid. Jadi cairan ekstrasel itu kalsium itu terdapat di cairan ekstrasel ya, sama seperti natrium. Jadi kalsium ada di dalam ekstrasel. Ekstrasel itu misalnya di dalam darah, otak, cairan otak. Jadi cairan-cairan yang banyak di dalam tubuh itu biasanya mengandung kalsium, natrium gitu ya. Makanya sifatnya tadi natrium sama kalsium itu saling menghambat karena memang dua-duanya perannya ada di ekstrasel, jadi dalam darah. Misalkan terlalu berlebihan natrium, maka kalsium akan dikeluarkan. Nah, di dalam darah ini tadi Bu bilang dia homeostatis, dia dipertahankan normal. Bagaimana sih mempertahankan dia normal gitu ya. Nah, ini untuk kebutuhan gramnya seberapa banyak, itu 900 mg yang ada di dalam darah. Kemudian itu bisa masuk ke tulang. Jadi misalkan ada positif balance gitu ya, positif kalsium balance ini, si kalsiumnya bisa berlebihan di dalam darah. Kan tadi kadarnya harus normal nih 900 mg. Makanya sisanya misalnya ada 100 mg sisa, dia akan dimasukkan ke tulang. Jadi sekali masuk itu bisa 0,25 atau 250 mg sampai 500 mg gitu ya. Jadi 100 gramnya bisa disimpan di tulang. Tapi misalnya kelebihannya sampai 1000 gitu, misalkan kita suka sekali konsumsi susu, waktu hari itu lagi pengen banget minum susu 1 liter misalkan kita konsumsi,
belum lagi tambah-tambah dari makanan yang lain, kita konsumsi sampai 1.400, sedangkan konsentrasi di darah sebelumnya misalkan 400. Jadi ada sisa 1.000 di sini. Yang masuk ke tulang ini sampai 500 gram bisa, kemudian 500 gram sisanya itu bisa dibuang melalui urin. Jadi 150 sampai 300 mg dibuang di urin, kemudian bisa kembali ke usus untuk dibuang melalui feses. Gitu ya. Jadi memang dipertahankan normal. Bagaimana mempertahankan normalnya? Ini ada di slide-nya Gruber sih, Ibu, lebih jelas di sini. Ibu akan bukakan lagi. Ada di sini. Jadi, nah ini kontrolnya kalsium mengapa bisa normal gitu ya. Di sini ini pembuluh darah. Ini pembuluh darah. Ketika pembuluh darah ini konsentrasi kalsiumnya rendah, maka dia akan mengirim sinyal ke paratiroid. Jadi awalnya ada konsentrasi rendah dulu, kemudian akan mengirim sinyal ke paratiroid hormon. Nah, hormon ini akan keluar nih. Kalau PTH tinggi di darah, paratiroidnya ada di dalam darah, itu tulang, organ tulang itu akan mengalami pemecahan. Jadi ada breakdown bone mineral. Jadi harusnya disimpan, ini dikeluarkan gitu ya. Atau namanya adalah di resorpsi. Jadi nanti Ibu jelaskan di bawah ada absorpsi dan resorpsi. Jadi dia dia akan resorption. Jadi dia akan di metabolisme atau di katabolisme, dipecah si kalsiumnya, dan prosesnya namanya resorpsi. Dia akan dipecah untuk mengeluarkan mineral kalsium. Nah, kalsium tadi dia akan masuk ke dalam darah, akhirnya konsentrasinya normal. Misalnya kok belum normal, itu PTH, paratiroid hormon tadi, akan ke ginjal. Jadi organ yang dibantu oleh paratiroid itu ada dua. Jadi organ yang dibantu oleh paratiroid hormon itu ada dua, tulang dan ginjal. Jadi ketika tulang, dia akan meningkatkan proses resorpsi. Kemudian masuk ke ginjal, dia nomor 3 ini, PTH akan mengaktifkan 25OH yang ada di ini, 25OH, jadi dari hati kan 25OH, D3 yang masuk ke ginjal. Nah, di ginjal ini akan diaktifkan menjadi 1,25OH2D3 atau mudahnya disebut kalsitriol. Nah, kalsitriol ini akan membantu resorpsi. Jadi resorpsi yang ada di ginjal. Jadi kan ginjal itu kan ada absorpsi, resorpsi, kemudian ekskresi atau sekresi dulu ya, proses di ginjal. Jadi ada penyerapan kembali zat gizi yang penting tidak harus dibuang di urin itu ya, proses resorpsi. Sama-sama resorpsi tapi beda makna ya. Kalau di tulang itu rilis, jadi kalsium dikeluarkan, tapi kalau resorpsi di ginjal, tubulus ginjal itu untuk menarik kembali kalsium yang mau dikeluarkan di urin. Oh ya, ternyata darah masih butuh nih, jadi tidak bisa dibuang di urin gitu. Nah, ini akan kembali ke darah. Kemudian paratiroid hormon juga bisa langsung ini ya. Jadi perannya paratiroid hormon itu ada meresorpsi kalsium tulang, kemudian mengaktifkan kalsitriol, bersama-sama dengan kalsitriol, dia akan meningkatkan resorpsi kalsium di tubulus ginjal.
Kemudian kalsitriolnya nomor 5 ini, dia akan bisa beredar di dalam darah nih, hormon D aktifnya, vitamin D aktifnya jalan-jalan di darah. Nah, dia akan, si kalsitriol ini akan menuju ke usus. Jadi kalsitriol ini bisa menuju ke usus. Jadi dari ginjal, posisi ginjal kita ya di bawah, kemudian dia akan naik ke usus. Dia akan bisa masuk ke usus untuk membantu penyerapan. Jadi kalsitriol ini bisa membantu penyerapannya kalsium. Jadi misalkan waktu buka puasa gitu ya, itu kan konsentrasi di darah sangat-sangat rendah, mau buka gitu. Nah, waktu buka kita makan banyak nih, kalsium. Nah, sebelumnya ketika tidak ada asupan, paratiroidnya ini akan mengambilin dari tulang. Kemudian dari ginjal yang tadi kita makan sahur, kalau masih ada mau dikeluarkan tidak jadi dikeluarkan. Kemudian ketika masih kurang, udah buka, sudah ada asupan masuk, ini si kalsitriol ini akan membantu penyerapan dengan lebih kuat gitu ya. Jadi dia akan bisa masuk lebih banyak. Jadi tidak dibuang melalui feses. Begitu untuk metabolismenya kalsium. Kenapa harus dipertahankan normal di dalam darah? Kemudian bagaimana ya mempertahankan kalsium di dalam darah normal? Kemudian Ibu akan jelaskan di tulang ini bagaimana sih kok bisa dia resorpsi gitu ya. Itu kembali ke slide. Ini bisa dibaca prinsipnya, regulasinya, perannya PTH apa. Kemudian ini komposisi kalsium tulang ya. Jadi tadi kita sudah kalsium di dalam darah, ini kita menuju ke kalsium di dalam tulang. Nah, kalsium di dalam tulang ini penyusunnya adalah 67% anorganik. Anorganik itu komposisi yang tidak mempunyai senyawa C ya. Ini hidroksiapatit. Kemudian organiknya itu ada kolagen. Kita tahu ya protein tulang itu namanya kolagen. Jadi susunan protein di dalam tulang yang namanya kolagen. Kemudian 5%-nya lain-lain ya. Jadi komposisi yang lain seperti osteokalsin, sialoprotein, fosfoprotein. Nah, ini utamanya ini hidroksiapatit. Jadi hampir 28% kolagen, kemudian 67% hidroksiapatit. Nah, ini tadi dari diet, ini prinsipnya bagaimana pengambilan Jadi ini proses secara potret besarnya ya. Ketika ECF, extracellular fluid atau cairan ekstraseluler ini menurun atau meningkat, ini bisa masuk ke tulang. Kemudian dari diet juga bisa masuk ke tulang. Nah, ini gambarnya lebih jelas di sini. Jadi di dalam tulang kita itu ada yang namanya bone remodeling atau pembentukan tulang gitu ya prinsipnya. Jadi remodeling itu proses yang alami terjadi bahwa di dalam tulang kita itu ada siklus untuk menanam kalsium dan untuk membuang kalsium. Nah, di sini ada 2 sel di dalam tulang. Selnya ya, sel tulang itu namanya adalah osteoklas dan osteoblast. Nah, di sini. Jadi di tulang padat itu terdapat osteoklas. Osteoklas itu yang besar. Kemudian osteoklas itu yang kecil-kecil nempel di hidroksiapatit atau di mineral tulang di dalam. Kalau pernah lihat gambar
osteoporosis gitu ya, struktur tulang di dalam itu. Nah, itu kan serat-seratnya itu adalah osteoblast. Nah, si osteoblast ini, jadi secara alami tubuh itu memang punya osteoklas dan osteoblast. Waktu muda, waktu kita masih masa pertumbuhan, remaja gitu ya, puncaknya di remaja, dan dewasa awal, sekitar umur 19-20, itu osteoklas ini tidak banyak di dalam tubuh, di dalam tulang. Jadi yang banyak adalah osteoblast. Jadi secara normal seperti ini. Jadi ini memang ada siklusnya, Ibu, tapi lupa berapa. Tapi memang ada, tergantung kondisi seseorang. Jadi osteoklas ini akan selalu ada, kemudian nempel di osteoblast. Kemudian osteoklas yang nempel di osteoblast ini akan membuat lekuk atau cekung seperti ini. Kemudian berakhir seperti ini. Ini yang disebut resorpsi. Ketika osteoklasnya numpuk di osteoblast, akhirnya menimbulkan cekungan, dan di dalam cekungan itu kan awalnya kan ada mineralnya kalsium tuh. Nah, kalsiumnya akan lepas tadi. Makanya kenapa proses resorpsi itu bisa untuk melepaskan kalsium di dalam tulang. Kalsium di tulang untuk darah gitu ya. Kemudian secara alami bolongnya ini, cekungnya, lekuknya ini akan ditutup kembali oleh sisa osteoblast yang di pinggir-pinggir tadi. Dia akan masuk ke osteoblast, masuk ke cekungan tersebut osteoblastnya. Nah, osteoblastnya ini berfungsi untuk menutupi lagi cekungannya. Nah, ini disebut formasi atau pembentukan. Jadi ada dua, bone remodeling itu ada resorpsi dan formasi. Itu sudah pasti terjadi, selalu terjadi dalam tulang kita. Osteoblast ini akan menutup tulangnya rata kembali. Kemudian ini, jadi kenapa sih tulang itu harus remodeling gitu ya? Itu ternyata untuk membentuk padatan di dalam tulang padat. Jadi padatan itu, ada nggak ya gambar tulang ada nggak ya? Nggak ada sepertinya. Coba Ibu searching sebentar. Ini ya, jadi kita ambil yang tulang osteoporosis deh. Nah, ini ya. Jadi di dalam tulang kita ini, jadi di dalam tulang kita itu kalau misalkan untuk membentuk ini loh, menyusun hidroksi apatit yang di sini untuk bisa nanemin kalsium banyak itu butuh remodeling. Jadi osteoklasnya melubangi, kemudian osteoblastnya menutup lubang tersebut gitu, terus untuk menyusun ini. Makanya moto hidupnya tulang itu adalah semakin banyak tekanan, dia akan justru semakin kuat karena dia akan membangun kepadatan baru gitu ya. Kemudian kalau osteoporosis ini, jadi hidroksi apatitnya di sini
bone resorpsinya lebih banyak. Jadi akhirnya menyebabkan tulangnya itu keropos. Di dalam tulangnya ini keropos. Begitu. Kemudian kembali ke slide. Masih cukup ini ya. Semoga nggak bosen. Kita ke, ini prinsipnya sama sih. Ini hanya penekanan-penekanan. Jadi prinsipnya yang ini. Jadi akan selalu ada remodeling. Ketika muda itu osteoklas tidak banyak. Nah, setelah puncak pemadatan itu di usia 30. Jadi hati-hati kalian masih punya waktu 10 tahun lagi ya. Atau lebih dari 10 tahun lagi, itu cukup waktu yang cukup untuk menimbun kalsium di dalam di dalam tulang. Jadi silakan untuk mengkonsumsi kalsium lebih banyak ketika positif balance. Jadi tadi di darah itu berlebih, dia akan masuk ke tulang. Jadi jangan sampai kalsium di dalam darah itu sering menurun, karena itu bisa ngambilin dari kalsium yang ada di dalam tulang gitu ya. Kemudian untuk bisa masuk nih mineralnya masuk tadi itu butuh hormon kalsitriol juga. Jadi ada nggak ya waktu ini penjelasannya? Ini kan ketika blood kalsium darahnya menurun gitu ya. Nah ketika kalsium darah banyak, kalsium darahnya banyak, itu adalah sebentar, ada nggak ya di ini biar enak pakai gambar. Jadi kalau misalkan kalsium di darah, kebalikan ya, misalkan kalsium di darahnya itu banyak, itu PTH tidak akan ini, tidak, maaf tadi kan kalsitriol kan untuk membantu mengeluarkan ya, kemudian maaf kalsitriol itu dan kalsitonin itu beda ya. Nah kemudian tapi dua-duanya sama-sama dibentuk oleh vitamin D. Nah, kemudian ketika konsentrasi di darah itu banyak, dia akan dibantu vitamin D untuk bisa masuk ke dalam tulang. Akhirnya kalau kalsiumnya ada di dalam tulang, formasi bone formation-nya itu akan lebih cepat. Begitu, kemudian kembali ke sini lagi tadi. Lebih banyak di ini sih ya. Kalsiumnya, mungkin fosfat itu prinsipnya jarang kita kekurangan fosfat, makanya nanti overview aja untuk metabolismenya dan tidak seribet kalsium ya. Ini banyak sih, nanti bisa dibaca ya, kalau ada yang belum jelas silahkan ditanyakan. Nah, ini makanan-makanan yang tinggi kalsium silahkan bisa dibuka, atau mungkin tabel komposisi pangannya bisa dibuka. Nah, untuk fosfor itu yang meningkatkan penyerapannya dari vitamin D, yang menghambat asam fitat juga. Kemudian kalsium yang berlebihan malah justru menghambat fosfor. Jadi hati-hati, harus seimbang. Kemudian ini proses pencernaannya fosfor itu bisa dilihat di sini. Penyerapannya, fungsi-fungsi kalsium ya silakan dipelajari. Kalau ada yang belum jelas silakan ditanyakan.
untuk penyerapannya di lumen itu biasanya bentuknya perikatan ya, misalkan apa namanya, apa ya, misalkan sumber fosfor itu juga lupa ingat ya. Jadi si fosfornya ini akan dihidrolisis oleh fosfolipase alkalin fosfatase. Prinsipnya enzim fosfatase itu mereduksi atau mengeluarkan fosfat. Nah, fosfat bisa diserap langsung, bisa juga menggunakan enzim ATPase untuk menurunkan apa namanya, ini ya, ADP, mengubah ATP menjadi ADP, kemudian fosfornya bisa masuk. Biasanya dia akan berbentuk fosfat, bukan fosfor, tapi fosfat. Oh iya, maaf, tadi di membran sel itu ada fosfolipid ya, jadi gabungan antara lemak dan fosfat atau fosfor. Begitu aja sih, dia lebih mudah diserap. Fungsinya banyak. Mineralisasi tadi prinsipnya bersama-sama dengan kalsium, kemudian ada penyusun DNA, pasti ada fosfatnya, RNA, ATP, itu ada fosfatnya. Jadi menyusun hampir banyak komponen dalam tubuh, itu perannya si fosfat. Begitu, itu slide terakhir dari Ibu. Mungkin itu saja yang Ibu bisa jelaskan untuk hari ini. Sampai jumpa di diskusi. Disiapkan pertanyaannya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika masih banyak kurangnya. Silahkan. Ibu selalu bilang 100 menit itu sangat kurang untuk menggali ilmu. Jadi silahkan tambah lagi dengan membaca sumber-sumber bacaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.